Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Ada beberapa sub bahasan. Yang pertama arti kedaulatan, kemudian sifat atau ciri-ciri kedaulatan, kemudian teori-teori kedaulatan dan macam kedaulatan. Oke, yang pertama yaitu arti kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Ingat, kemarin itu kita sudah membahas banyak terkait kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Apa sih wewenang? Apa sih legitimasi? Dan juga apa sih pengaruh? Ya, di sini sudah tidak dibahas lagi. Oke, istilah kedaulatan berasal dari daulah. Daulah di sini dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab artinya negara, dan arti lain itu yaitu dalam kamus bahasa Arab yang berwibawa ya. Kalau dalam bahasa Latin supranus. Supranus ini artinya yang tertinggi. Dalam bahasa lain ada istilahnya yaitu sovereignty, bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis soveranus Itali, sovereignty bahasa Belanda. Oke, pemaknaan kedaulatan. Yang pertama yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan di sini tidak harus negara yang bebas dari negara yang merdeka dari penjajahan ya, atau dari penjajahan negara lain. Akan tetapi kemerdekaan di sini diartikan bahwasanya negara itu memang benar-benar bebas dan tidak tergantung atau terikat oleh siapapun atau negara manapun ya. Jadi negara itu bebas berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sehingga negara tersebut itu berhak menentukan sepenuhnya atas nasibnya negara tersebut atau nasibnya sendiri. Itu kemerdekaan. Terus kemudian kuasa tertinggi. Kekuasaan tertinggi ini bahwasanya tidak ada kekuasaan lain di atas kekuasaan tersebut atau di atas kekuasaan negara tersebut ya. Jadi negara tersebut itu memang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Sehingga apabila ada kekuasaan-kekuasaan lain itu harus tunduk pada kekuasaan tertinggi tersebut atau kedaulatan tersebut. Paham ya? Terus kemudian kekuatan. Jadi kekuatan di sini artinya kekuatan untuk menjamin pelaksanaan dari kemerdekaan dan kekuasaan tertinggi tersebut, untuk menjamin kedaulatan tersebut. Jadi untuk melaksanakan atau menjamin kemerdekaan suatu negara itu dibutuhkan suatu kekuatan ya. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya bersifat atau hanya dinyatakan atau sebuah pernyataan saja atau pengakuan saja, akan tetapi kemerdekaan tersebut itu harus juga dipertahankan dengan kekuatan ya. Jadi negara tersebut itu memiliki kekuatan untuk menjalankan kedaulatan juga. Jadi kekuasaan-kekuasaan tersebut supaya dapat berjalan itu juga harus memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatan, misalnya kedaulatan menjaga wilayah, atau kekuasaan untuk menjalankan hukum di dalam suatu negara. Nah, terus kemudian tokoh ide kedaulatan, yaitu menurut ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin ini merupakan sarjana dari Perancis ya, ahli dari Perancis, di mana pada masanya itu Jean Bodin hidup pada masa pertumbuhan negara-negara nasional ya, yaitu di mana negara-negara pada masa itu masih kekuasaannya itu masih tersentral. Nah, contohnya yaitu adanya kekuasaan raja-raja yang absolut ya atau supreme. Sehingga dalam kesimpulannya Jean Bodin ini menyimpulkan bahwasanya kedaulatan itu kedaulatan yang absolut dari Jean Bodin. Ciri-cirinya yaitu sifatnya yang pertama yaitu tunggal. Tunggal di sini diartikan bahwasanya hanya negaralah yang memiliki kedaulatan. Jadi tidak ada pemilik kedaulatan itu hanya satu atau tunggal, tidak ada pemilik yang lain ya. Jadi di sini yang kedua yaitu asli. Sifat asli ini bahwasanya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain ya, atau bisa diartikan bahwasanya kedaulatan tersebut itu kekuasaan tertinggi tersebut itu tidak diturunkan atau bersumber
dari kekuasaan lainnya ya. Jadi benar-benar murni ya. Jadi posisinya itu memang benar-benar tertinggi, dia itu asli, tidak diturunkan dari kekuasaan lain. Terus kemudian abadi, kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus. Jadi menurut Jane Bodin itu bahwasanya keberadaan negara itu abadi. Nah, di sini mendapat kritik dari para ahli lain bahwasanya keberadaan negara itu tidak bersifat abadi, sehingga bahwasanya di sini Jane Bodin itu tidak memisahkan antara pengertian negara dan pemerintahan ya. Bisa saja dalam sebuah negara itu pemerintahnya berganti-ganti ya. Misalnya dalam tiap 5 tahun itu diadakan pemilu ya, itu kan berganti pemerintahnya, berganti-ganti. Akan tetapi kedaulatan itu bersifat abadi ya, terus menerus ya. Terus kemudian tidak dapat dibagi-bagi. Nah, kedaulatan itu tidak dapat dibagi-bagi pemegangnya kepada pemegang yang lain ya. Jadi misalnya kedaulatan itu dipegang oleh rakyat ya, tidak bisa dibagi-bagi kepada yang lain. Nah, itu menurut Jane Bodin ya. Akan tetapi dalam perkembangannya bahwasanya kedaulatan absolut itu hanya berlaku pada sebuah negara dalam lingkup negara tersebut atau dalam yurisdiksi negara tersebut. Apabila ketika pada prakteknya dalam hukum internasional atau berhubungan dengan negara lain, nah kedaulatan tersebut itu tidak bersifat mutlak, akan tetapi kedaulatan tersebut bersifat relatif. Jadi ada semacam hukum-hukum internasional yang harus dipatuhi oleh negara tersebut ya. Jadi ada terikat, misalnya negara tersebut itu menandatangani atau meratifikasi ketentuan-ketentuan umum atau hukum-hukum internasional yang ditentukan misalnya oleh PBB ya, atau resolusi PBB, dia meratifikasi. Nah, otomatis negara tersebut itu tunduk pada aturan hukum internasional tersebut ya. Nah, jadi dalam hubungannya dengan negara lain atau dalam masyarakat internasional itu, kedaulatan negara tersebut itu bisa juga bersifat relatif. Akan tetapi dalam prakteknya ketika dalam suatu yurisdiksi atau wilayah negara tertentu atau di dalam negara tersebut itu kedaulatannya itu bersifat absolut. Bisa difahami ya. Oke, terus kemudian macam-macam teori kedaulatan. Ada di sini tinjauannya, siapa sih yang memegang kedaulatan tersebut? Apakah Tuhan, apakah raja, apakah negara, apakah hukum, atau yang memegang itu apakah oleh rakyat ya. Di sini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Bahwasanya kekuasaan tertinggi negara dalam negara itu berasal dari Tuhan. Masih ingat dalam teori pembenaran hukum bahwasanya hukum itu berasal dari ketentuan Tuhan, bahwasanya negara itu berdiri atas kehendak Tuhan. Jadi otomatis sebenarnya pemegang kedaulatan itu sebenarnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Nah, ini menurut teori kedaulatan Tuhan. Nah, di sini tokoh-tokohnya atau pelopornya yaitu Augustinus. Nah, ini tokoh teokrasi ya, bahwasanya kedudukan gereja itu di atas negara. Jadi negara di dalam menjalankan kekuasaannya atau penyelenggaraan negaranya itu harus berdasarkan aturan-aturan gereja atau aturan Tuhan. Nah, terus kemudian Thomas Aquino, nah, kemudian F.J. Stahel. Nah, itu teori kedaulatan Tuhan. Terus kemudian teori kedaulatan raja. Nah, bahwasanya sebenarnya tidak Tuhan yang memegang kedaulatan, akan tetapi raja di dalam prakteknya di dunia ya. Jadi bahwasanya raja itu sebagai wakil Tuhan, otomatis dia yang memegang kekuasaan tertinggi di dunia di dalam menjalankan negaranya ya. Makanya timbullah raja-raja yang absolut ya, bahwasanya titah raja itu titah Tuhan. Otomatis dia itu bisa saja membuat aturan-aturan tertentu ya di dalam menyelenggarakan negaranya. Terus kemudian ada pendapat lain bahwasanya raja itu menerima kekuasaan dari rakyat ya. Ingat Pactum Subjectionis ya, penyerahan kekuasaan
oleh masyarakat kepada raja atau kepada penguasa. Nah, ini bisa disertai dengan syarat tertentu, bisa juga tanpa syarat tertentu ya. Kalau dengan syarat tertentu, otomatis raja itu juga terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh rakyat atau masyarakatnya. Akan tetapi jika tidak dipersyaratkan tertentu, otomatis raja itu bebas di dalam menjalankan kekuasaan negaranya. Terus kemudian raja itu tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Nah, bahkan raja itu berhak untuk menetapkan undang-undang. Itu menurut Jean Bodin. Nah, menetapkan undang-undang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah negara ya. Kemudian tokoh-tokohnya yaitu Jean Bodin, Niccolo Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Ya, Thomas Hobbes ini yaitu tokoh perjanjian masyarakat, akan tetapi dalam paktum, menurutnya dalam paktum subjektionis itu tidak dipersyaratkan syarat-syarat tertentu sehingga raja itu bebas berbuat atau berkuasa sepenuhnya menurut aturannya atau kehendaknya. Akan tetapi kalau menurut John Locke dan J.J. Rousseau bahwasanya ada syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian teori kedaulatan negara, bahwasanya bukan raja yang memegang kedaulatan, akan tetapi sebenarnya itu negara. Karena tanpa adanya negara itu, raja itu tidak dapat mendapatkan kuasanya. Ya, ini menurut teori ini. Teori kedaulatan negara, bahwasanya negara adalah sumber dan pemegang kedaulatan dalam negara. Negara itu dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajibannya ya. Sehingga dalam haknya menjalankan penyelenggaraan negara itu berhak untuk membuat sebuah hukum. Nah, itu menurut Josh Jelinek. Kemudian negara itu merupakan sumber segala kekuasaan. Ya, di dalam organisasi kekuasaan ini terdapat kekuasaan-kekuasaan ya. Itu menurut Paul Laban ya. Jadi pelopor teori ini yaitu Josh Jelinek, Paul Laban, Rudolf von Jhering, Franz Oppenheimer. Nah, Franz Oppenheimer ini dikenal dengan teori kekuatannya ya, bahwasanya negara itu dijadikan sebagai alat oleh golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara ya. Jadi dikenal dengan teori kekuatannya ya. Jadi kedaulatan negara itu segalanya. Terus kemudian teori kedaulatan hukum. Nah, bahwasanya negara itu justru tunduk pada hukum. Ya, dalam prakteknya negara itu tunduk pada hukum. Menurut Leon Bejuit, negara harus menaati tata tertib hukum karena hukum itu kedudukannya di atas negara. Kekuasaan negara itu berdasarkan hukum, diatur dan dialokasikan menurut hukum ya. Jadi hukum itu timbul bersama atas kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat menurut Som von Savigny ya. Jadi dalam prakteknya bukanlah negara yang memegang kedaulatan, akan tetapi negara itu berdasarkan atas hukum di dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi pemegang kedaulatan sebenarnya bukanlah negara, akan tetapi justru hukumlah yang memegang kedaulatan. Itu menurut teori kedaulatan hukum. Terus kemudian teori kedaulatan rakyat. Nah, sebenarnya bukan hukum yang memegang kedaulatan, akan tetapi rakyat atau masyarakat. Karena bahwasanya hukum itu dibuat oleh masyarakat atau bersumber dari masyarakat, sehingga negara itu juga tunduk pada hukum yang dibuat oleh masyarakat atau rakyat ya. Jadi menurut teori ini sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara itu adalah rakyat. Jadi negara itu dalam menjalankan kekuasaan atas kehendak persetujuan rakyat. Pemerintah atau penguasa itu hanyalah perpanjangan tangan atau sebagai wakil rakyat saja ya. Jadi pemegang sebenarnya kedaulatan itu adalah rakyat. Ketika rakyat itu menghendaki pemimpin si A, nah maka si A itu yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, terus kemudian kekuasaan legislatif. Nah, itu yang menunjuk juga rakyat. Maka dalam teori ini menurutnya bahwasanya yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, seperti kedaulatan
kedaulatan negara kita ya, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya. Ingat pasal 1 UUD 1945. Teori ini sebenarnya dimulai dari Aristoteles dulu, itu sudah mendasarkan bahwasanya negara itu dibentuk oleh keluarga kecil, kemudian menjadi keluarga besar, kemudian menyatu, sehingga dibutuhkan aturan-aturan atau hukum di dalam mencapai suatu tujuan. Inilah embrio dari teori-teori perjanjian masyarakat ya, sehingga berkembang menjadi teori kedaulatan rakyat. Kemudian Johannes Althusius ini juga tokoh dari teori kedaulatan rakyat, bahwasanya dia itu hidup pada masa zaman monarkomagen. Monarkomagen ini zaman di mana para pemikir-pemikir itu bahwasanya muncul di dalam pada masa itu muncul raja-raja yang absolut ya, sehingga timbullah teori-teori yang menafikan atau anti raja ya. Raja di sini anti raja yang absolut, akan tetapi raja yang tidak absolut atau raja yang demokratis atau monarki konstitusional itu tetap dibenarkan. Akan tetapi raja-raja yang absolut itu dianggap sebuah atau seorang yang tirani, sehingga harus diganti atau dilenyapkan ya. Itu pada masa zaman monarkomagen. Kemudian sama John Locke. John Locke ini ada bahwasanya pada Pactum Subjectionisnya, pada saat raja itu menyerahkan kekuasaannya rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja atau penguasa, itu disertai dengan syarat-syarat tertentu. Apabila raja tersebut itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh masyarakat, maka raja tersebut itu kehilangan legitimasinya ya. John Locke, kemudian J.J. Rousseau. Itu tadi tentang macam-macam teori-teori kedaulatan. Terus kemudian ini macam pelaksanaan kedaulatan ya, bahwasanya ada kedaulatan ke dalam dan keluar, kedaulatan de facto dan de jure, kemudian ada kedaulatan politik dan kedaulatan hukum. Oke. Kedaulatan ke dalam ini atau internal sovereignty ini bersifat status regulatif, bahwasanya sebagai kemampuan untuk mengatur organisasi negara, pembentukan hukum, susunan peradilan, dan sistem pemerintahan menurut kehendak dan keinsafan sendiri. Jadi negara itu berdaulat ke dalam, berdaulat di sini bebas atau merdeka untuk mengatur negaranya, termasuk membentuk lembaga-lembaga negaranya, entah itu lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif ya. Di situ sudah mempunyai kedaulatan dan bebas untuk menentukan regulasinya atau hukumnya atau proses penyelenggaraannya, itu bebas. Kemudian bagaimana mekanisme untuk mengawasi dan menjalankan kekuasaan kehakimannya, kemudian menentukan sistem pemerintahannya. Ini kedaulatan ke dalam. Terus kemudian kedaulatan internal ini merupakan kekuasaan tertinggi dari negara terhadap rakyatnya dan penduduk lainnya, serta semua macam bentuk asosiasi mereka dalam daerah negara yurisdiksinya dan terhadap pengurusan persoalan dalam negerinya. Jadi di dalam kedaulatan internal ini juga diwajibkan negara tersebut itu harus bisa memecahkan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negaranya atau di wilayah yurisdiksinya. Jangan sampai negara tersebut itu tidak bisa memecahkan suatu persoalan dalam internal negaranya, sehingga bisa malah menyebabkan perpecahan dari negara tersebut. Banyak ya negara-negara yang terpecah belah sehingga muncul negara-negara baru, itu ya karena di dalam menjalankan kedaulatan ke dalamnya itu dia tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, sehingga puncaknya negara tersebut itu bisa terpecah belah. Terus kemudian kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini bersifat kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan diplomatik atau kerjasama dengan negara lain, sehingga di situ muncul perjanjian-perjanjian antar bangsa. Dan juga di sisi lain itu juga negara tersebut itu
mempunyai kekuatan perangan untuk mempertahankan diri dari serangan yang mungkin datang pihak dari musuh atau negara lain. Nah, misalnya negara tersebut itu berdaulat keluar mencegah adanya agresi dari negara lain atau pendudukan dari negara lain. Nah, itu kedaulatan keluar. Oke, kedaulatan de facto dan de jure. Nah, di sini masih ingat erat kaitannya dengan pengakuan de facto dan de jure ya. Nah, kedaulatan de facto di sini bahwasanya adanya kedaulatan yang nyata untuk ditaati atau berdasarkan adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, dan tidak perlu didasarkan atas hukum. Jadi di sini di dalam prakteknya sebuah negara itu dalam kenyataannya, dalam prakteknya itu benar-benar bisa menjalankan kedaulatannya di dalam negara tersebut secara fakta, secara nyatanya. Nah, akan tetapi belum tentu juga negara tersebut itu mempunyai kedaulatan de jure atau diakui oleh negara dunia ya, atau dia itu termasuk sebagai negara anggota PBB ya, atau diakui secara masyarakat internasional. Itu belum tentu juga. Jadi akan tetapi kedaulatan de facto ini bahwasanya negara itu secara nyata bisa menjalankan kedaulatannya di dalam suatu wilayah dan penduduknya dalam suatu negara, dalam suatu negaranya ya. Itu secara de facto. Nah, berbeda dengan kedaulatan de jure. Kedaulatan de jure itu kedaulatan yang diakui oleh hukum ya. Secara de jure bahwasanya masyarakat internasional itu menganggap bahwasanya negara tersebut itu diakui secara hukum bisa menjalankan kedaulatannya di dalam wilayah tersebut. Jadi sebaliknya bisa saja negara yang memiliki kedaulatan de jure itu bisa saja kehilangan kontrol atau wilayah dari wilayah tertentu sebagian negaranya. Contohnya gini, negara Cina ya. Negara Cina secara de jure dia itu memiliki wilayah atas negara provinsi Taiwan ya. Nah, provinsi Taiwan secara de jure itu diakui masyarakat internasional merupakan wilayah Cina. Nah, akan tetapi dia tidak memiliki kedaulatan de facto di wilayah tersebut atau di provinsi Taiwan, karena provinsi Taiwan itu sudah dikontrol oleh kedaulatan de facto Republik Taiwan sendiri ya, Republik Cina istilahnya ya. Jadi Taiwan itu merupakan secara de facto memiliki kedaulatan de facto. Akan tetapi Taiwan itu belum memiliki kedaulatan de jure ya. Secara internasional belum diakui. Nah, sebaliknya Cina itu memiliki kedaulatan de jure atas Taiwan, akan tetapi Cina itu tidak memiliki kedaulatan de facto atas wilayah provinsi Taiwan, karena dalam kenyataannya provinsi Taiwan itu, wilayah Taiwan itu dikontrol sendiri oleh pemerintahan Taiwan, bukan pemerintahan Cina secara faktanya ya. Bisa difahami ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan sebuah negara itu, atau bisa juga sebuah negara itu memiliki kedaulatan de facto dan de jure ya. Kalau contoh tadi Taiwan itu hanya memiliki kedaulatan de facto saja, dia mengontrol, akan tetapi kedaulatan de jure-nya belum diakui oleh negara internasional atau masyarakat internasional. Akan tetapi kalau kita contohkan dalam negara Indonesia sepenuhnya memiliki kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure atas seluruh wilayah NKRI. Semua wilayah dikontrol oleh negara Indonesia. Berbeda dengan Cina tadi yang saya contohkan, sebagian wilayahnya yaitu wilayah Taiwan itu secara kedaulatan de facto itu dipimpin oleh pemerintah Taiwan sendiri. Akan tetapi kedaulatan de jure-nya itu milik Cina. Oke, kedaulatan politik dan hukum. Kedaulatan politik di sini maksudnya kekuasaan strategi dalam bidang politik. Nah, misalnya dalam pemilu ya, dalam memilih presiden
atau memilih wakil rakyat atau parlemen. Nah, itu negara itu memiliki kedaulatan. Tidak boleh dalam suatu pemilu, suatu negara itu diintervensi atau dipengaruhi oleh negara lain. Nah, tidak. Nah, itu artinya berarti negara tersebut itu tidak memiliki kedaulatan politik kalau masih ada intervensi dari negara lain. Jadi negara itu harus bisa mencegah intervensi dari kedaulatan politiknya, termasuk kedaulatan politik luar negeri ya. Jangan sampai kedaulatan politik luar negeri itu juga diintervensi ya. Tapi di dalam prakteknya itu banyak sekali ketika politik luar negeri itu ada intervensi-intervensi dari negara yang superpower atau kuat. Misalnya Amerika Serikat itu sangat mempengaruhi kedaulatan politik luar negeri negara-negara yang ada di dunia ya. Contohnya dia itu mengancam sanksi kalau misalnya ada hubungan kerjasama dengan negara Rusia. Nah, itu juga termasuk intervensi dari negara superpower ya. Terus kemudian kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum di sini kekuasaan tertinggi untuk membuat aturan-aturan hukum. Ya, misalnya DPR dan Presiden punya legal sovereignty untuk membuat hukum yang berupa undang-undang. Jadi di dalam membuat sebuah aturan-aturan di dalam menjalankan organisasi atau lembaga-lembaga negaranya itu, negara itu harus mempunyai kedaulatan, bebas, tidak ada intervensi dari manapun atau siapapun. Ya. Ketika akan tetapi tidak menutup kemungkinan aturan-aturan yang dibuat oleh suatu negara itu juga mengadopsi dari hukum-hukum internasional. Itu boleh saja, akan tetapi di dalam mencantumkan atau membuat aturannya itu bebas, merdeka, tidak ada intervensi. Boleh mengambil aturan-aturan dari luar negeri, misalnya Indonesia mencontoh konstitusi dari negara lain misalnya, atau hukum dari negara lain sebagai koreksi dari aturan-aturan yang sudah dijalankannya. Boleh saja, akan tetapi di dalam membuatnya itu tidak boleh ada intervensi atau tekanan dari negara lain. Kamu harus ikut aturan saya, kamu harus sesuai dengan aturan saya. Nah, itu berarti negara tersebut tidak memiliki kedaulatan hukum di dalam membuat aturannya. Bisa difahami ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.